Halo Cinefile, apa kabar kalian? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Kali ini Movie Rastis mau ceritain alur film yang berjudul Mother Gamer. Disutradarai oleh Yan Yong Kuruangkura dan mendapat rating 5,8 dari 10 versi IMDb. Kok bisa cukup kecil ya? Padahal filmnya seru banget. Di sini siapa sih yang gak suka main game? Apalagi kalau kita bisa bermain sampai ke jenjang turnamen dan bisa memenangkannya. Jadi di film ini tuh menceritakan tentang ibu yang khawatir pada anaknya karena memilih karir sebagai gamers. Maka dari itu, sang ibu berencana membuat tim e-sport sendiri yang bertujuan untuk mengalahkan sang anak dan menghentikannya dalam bermain game. Nah, gak banyak basa-basi lagi, langsung aja, yuk Movie Rastis ceritain. Scene berawal di sekolahan SD. Sang ibu sangat pede dengan rata-rata nilai 97 yang diperoleh anaknya, yang bernama Om, untuk bisa masuk ke sekolah dengan mudah. Tapi sayang, karena kepedeannya itu, Om hanya bisa masuk ke daftar tunggu di sekolah. Ibunya pun disuruh bayar uang muka sebesar 9.800 baht untuk mempertahankan kursinya tersebut. Waduh, nyogok gak nih ya? Kemudian ketika sedang makan, ibu memberitahukan kepadanya kalau betapa besarnya biaya untuk Om. Dan ibu menyuruhnya agar Om bisa belajar lebih giat lagi. Om yang peka terhadap apa yang diucapkan oleh ibunya pun langsung murung karena merasa bersalah telah membebani ibunya. Ibu yang tidak tega melihat anaknya murung, akhirnya dia mengajak Om untuk sekali bermain game. 8 tahun kemudian, sang ibu menulis di papan tulis, bermaksud sebagai pengingat kalau 8 Februari adalah ujian beasiswa yang harus diikuti oleh Om. Di saat ibunya sedang menyusun proyek kelas tanpa ponsel, tiba-tiba ia mendapat telepon dari wali murid kalau anaknya akan berhenti les privat dengannya karena ingin mengikuti les online. Seketika Ibu Ben langsung mengingat tagihan-tagihan yang harus dibayarkannya dan tidak sengaja melihat surat yang ada di meja. Dia langsung menghampiri kamarnya Om dan merasa heran karena pintu anaknya itu dikunci. Om tidak menyadari kalau ibunya mengetok-ngetok pintu kamarnya. Ketika Om mendengar kunci kamarnya terbuka, dia langsung kaget dan memberhentikan permainan gamenya itu. Dia juga beralasan sedang menyusun pidato hari ibu untuk dirinya tampil pada perayaan hari ibu yang ada di sekolahnya. Ternyata di sini Ibu Ben masuk ke kamarnya Om untuk menanyakan surat izin tentang turnamen game AoV. Sekedar informasi aja kalau game AoV adalah game HP Arena of Valor yang modelannya kayak Mobile Legends atau LOL. Keesokan paginya, Om dan Ibu Ben bertukar surat dan berharap kalau suratnya ditandatangani. Namun sayang, Om harus kecewa pada ibunya karena dia tidak diizinkan mengikuti turnamen. Kemudian Ibu Ben datang ke ruangan kepala sekolah untuk mengajukan proyek kelas tanpa handphone. Kepala sekolah pun mendukung apa yang dia inginkan dan akan mengirim mereka ke sekolah lain untuk menganalisa proyek tersebut. Pada saat pembelajaran dimulai, di sini ada 5 orang yang paling bandel duduk di bangku belakang. Kopsak memainkan game AoV dan masuk ke dalam imajinasinya. Dijelaskan juga bagaimana cara kita memainkan game AoV, mengalahkan musuh dan memenangkan pertandingannya. Ketika permainan selesai, gurunya pun langsung mengambil HP Kopsak dan menyuruh mereka berlima untuk masuk ke ruang BK. Ternyata Kopsak adalah murid yang paling banyak melakukan pelanggaran. Gurunya berkata kalau pelanggaran Kopsak udah 9 kali dan jika 9 kali lagi berulah, ia akan dikeluarkan. Tapi Kopsak yang bersikap bodoh amatan langsung mengambil kapur dan menambahkan sendiri poin kesalahannya pada papan tulis. Bu Ben yang melihat Kopsak pun jadi memikirkan sesuatu. Pada saat Ibu Ben datang ke sekolah Om, dia mendengar sekelompok orang membicarakan streaming Om yang mengatakan bahwa dia terkejut saat ibunya masuk. Dan dia juga berbohong pada ibunya di channel Sonic Fighter. Ibunya yang mendengar hal tersebut pun langsung kaget ketika melihat videonya Om pada channelnya itu. Nah, ibunya baru mengetahui kalau Om masuk ke dalam klub e-sport Haier. Gak lama kemudian, Om datang menghampiri ibunya. Ibunya pun nampak kesal dan menyuruh Om untuk keluar dari Haier. Om yang ingin mengatakan sesuatu pada ibunya pun diselak terus dan tidak diberikan sedikit waktu untuk bicara. Lalu ketika acara dimulai, yang seharusnya Om maju untuk berpidato, dia malah menghilang. Ibunya yang khawatir langsung mencarinya ke rumah. Tapi ternyata Om gak ada di sana. Gak lama kemudian, pemimpin dari e-sport Haier menelpon ibunya dan menyuruh untuk datang ke markas Haier. Ketika ibunya datang, sang ibu menyuruh Om untuk pulang dan tidak memperbolehkannya untuk masuk ke dalam e-sport.
Tapi di sini pemimpin Haier menjelaskan, kalau Om keluar dari tim, dia harus membayar denda sebesar 675.000 baht karena sudah terikat kontrak. Sekitar 31,5 juta rupiah lah. Di sini ketahuan kalau Om memasukkan tanda tangan ibunya untuk bisa masuk ke dalam klub e-sport Haier. Dia melakukan itu semua karena didasari atas kekecewaannya yang tidak diperbolehkan ikut oleh ibunya. Dia juga ingin mengikuti turnamen agar bisa mewakilkan Thailand dalam turnamen di Korea pada tanggal 8 Februari. Nah, pas banget 8 Februari juga adalah hari di mana Om harus mengikuti program beasiswa. Kemudian saat di rumah, Ibu Ben pun menanyakan tentang penghasilan yang dia dapatkan selama ini. Dia juga mengatakan kalau game membuat Om menjadi agresif. Om nampak kesal dan kecewa dengan apa yang diucapkan oleh ibunya. Padahal selama dia bermain game, dia tetap menjadi murid teladan di sekolahnya. Dia juga berpikir kalau ibu tidak pernah mendengarkannya. Keesokan harinya, Om menulis di papan tulis dengan tulisan, "Aku berbicara dengan ibu setelah turnamen." Dia mogok ngobrol gitu. Om juga mengabaikan ibunya saat menyuruhnya untuk sarapan. Ibunya pun kebingungan dia harus berbuat apa. Setelah itu, sang ibu berpikir untuk menjual rumah aja agar bisa membayar denda e-sport Haier. Namun di sisi lain, ibunya berpikir kalau dia membiarkannya ikut turnamen tapi Om mengalami kekalahan gimana? Sang ibu benar-benar bingung. Dia pun mencari informasi melalui website Haier untuk melihat seberapa hebat klub e-sport itu. Namun pada saat sedang mencari informasi, sang ibu tidak sengaja melihat Kopsak yang ternyata merupakan mantan anggota tim e-sport Haier. Oh iya, nama ibunya Om bernama Ben Jamas ya. Kemudian Bu Ben membuat keputusan untuk bikin klub e-sport dan mengajak Kopsak ikut serta di dalam e-sportnya tersebut. Kopsak yang mendengar hal itu pun merasa kaget dan tidak percaya dengan apa yang diucapkannya. Ibunya Om menawarkan jika dia masuk ke dalam e-sport miliknya dan berhasil memenangkan turnamen, Kopsak akan mendapatkan bantuan nilai untuk bisa lulus. Kopsak pun setuju untuk ikut turnamen, tapi dia juga meminta ke Ibu Ben kalau anggota timnya dia yang memilih. Kemudian Kopsak mengabari teman-temannya untuk ikut join ke dalam e-sport bersamanya. Di saat ibu sedang memikirkan Om, dia kepikiran buat menamai e-sport ini dengan nama Om Gaga. Lalu, Kopsak membagi posisi strategi untuk pembagian tugasnya di dalam pertarungan game AoV. Pertama ada Kopsak yang menjadi jungler. Kedua ada Guide yang bisa main di role manapun. Dan kalau dia main sebagai Archer atau MM lah kalau di ML, wah siap-siap aja kena bantai. Terus ketiga ada Bang yang mempunyai kemampuan brilian di posisi mid lane. Keempat ada Mamprang. Dia sangat cekatan dan mempunyai kemampuan hero roaming yang bisa diandalkan. Dan yang terakhir, Max si tua tapi kecil yang banyak bacot. Dia berfungsi sebagai offlane yang kejam dan licik. Nah, di sini juga Bu Ben dijadikan pemain cadangan karena kata Kopsak di sport itu nggak ada manajer. Setelah itu, pertempuran bernama Om Gaga pun dimulai. Pertarungan mereka sangat menarik karena menggunakan strategi barbar. Hingga akhirnya pertarungan pertama pada turnamen itu dimenangkan oleh Om Gaga. Lalu Om Gaga menang secara berturut-turut dan dengan gagah berani menyatakan perang kepada Haier. Dari kemenangannya itu juga, Om Gaga masuk ke dalam trending website dan mendapatkan kesempatan langsung untuk masuk live wawancara AoV. Kemudian pada saat Kopsak dan Mamprang jalan bareng, Kopsak memamerkan motor barunya serta mengajak Mamprang untuk pulang bareng. Dia pun mengiyakannya, tapi hanya ikut sebentar saja. Karena Mamprang membawa mobil pribadi. Duile, kasihan banget sih Kopsak. Keesokan harinya, Bu Ben ditelepon untuk bisa mengikuti pertandingan turnamen yang sebentar lagi dimulai. Bu Ben harus bermain karena Guide pergi meninggalkan Om Gaga dan kembali ke e-sport Haier. Dia pergi dengan alasan tidak menerima gaji dari e-sport Om Gaga. Bu Ben yang masih pemula dan sama sekali tidak mengerti apa-apa bermain dengan tidak benar. Dan di sini juga dia kelihatan susah fokus karena banyak gangguan. Beruntungnya mereka masih bisa menang. Setelah kejadian itu, akhirnya Bu Ben disidang karena permainannya yang sangat buruk. Namun mereka tidak putus asa dan memutuskan untuk melatih Bu Ben agar bisa menjadi pro player di game AoV. Fighter ต้องโอเมนนะฆ่าตัวล้วงสกิลแรกของโอเมนก็คือสามารถ Hari demi hari latihan berjalan dengan baik.
Dan Bu Ben setelah melalui pelatihan yang begitu keras mengalami sedikit luka atas latihannya tersebut. Di tempatnya Haier yang sedang bertanding, Om mendapatkan masalah karena dia menggunakan gayanya sendiri dalam pertandingan. Walaupun mereka memenangkan pertandingan, tapi tetap saja bagi pemimpin Haier, Om sudah melakukan kesalahan. Di sisi lain, Beng memohon kepada Mamprang untuk menggunakan kostum kucing agar bisa mendapat subscriber sebagai daya tarik, supaya rating e-sport Om Gaga meningkat. Hari berganti. Pada saat mereka sibuk bertanding dan membutuhkan bantuan Mamprang, dia malah sibuk menebar pesona dengan menggunakan kostum kucingnya itu. Nah, di sini juga terlihat kalau Kopsak menyukai Mamprang yang diam-diam mendekatinya. Di tempat lain, Om mengatakan kalau dirinya itu adalah pemain hebat yang ada di Haier. Namun, Bes mengatakan kalau dia bermain terlalu egois, yang akan mengakibatkan permainan menjadi buruk dan tidak terkontrol. Dia juga memperlihatkan contoh dengan melihat permainan Om Gaga yang berantakan dan telah gagal menjadi tim. Beberapa hari kemudian, pertandingan Kopsak melawan Om dimulai. Pertandingan 1 versus 1 ini menjadi seru karena mereka menggunakan kemampuannya masing-masing yang mereka miliki. Dan pertandingan ini dimenangkan oleh Om. Om merenung memikirkan ibunya. Sebenarnya Om sangat sayang pada sang ibu. Namun atas kekecewaannya, dia menjadi seperti ini. Gak lama kemudian pada saat Ibu Ben menghampiri Kopsak untuk berbicara, dia memberikan waktu 1 menit pada Ibu Ben untuk mengatakan apa yang dia ingin katakan. Nah, ketika Ibu Ben selesai ngomong, dia juga menebak waktu yang sudah ditimerin sama Kopsak. Dan hal itu keren banget dong. Seketika Kopsak memiliki ide untuk memanfaatkan ketepatan waktu yang dimiliki oleh Ibu Ben. Lalu pertandingan berikutnya dimulai. Om Gaga dengan mudah memenangkan pertandingan. Dan sekarang Ibu Ben lah yang memberikan instruksi timing untuk menaklukkan musuh-musuhnya tersebut. Ketika makan malam, Ibu Ben meminta pada Beng untuk melepaskan atribut yang dipakai oleh Mamprang. Karena sekarang rating Om Gaga sudah naik drastis dari yang sebelumnya. Gak lama kemudian, Kopsak merayu Mamprang dan menunjukkan kalau mereka sama-sama suka. Di pagi hari, Ibu Ben berhasil mengadakan kebijakan tentang kelas tanpa ponsel. Semua HP murid pun dikumpulin. Nah, Kopsak yang lagi di kamar mandi gak tahu tuh. Terus diambil di HP-nya oleh guru BK. Kopsak yang baru mengetahui kalau ada kebijakan baru tentang kelas tanpa ponsel pun langsung kesal sama Ibu Ben. Di sisi lain, pertandingan berikutnya akan dimulai jam 6. Nah, di sini Mamprang yang tidak bisa menghubungi Kopsak khawatir. Namun dengan tidak sengaja, Mamprang melihat Ibu Ben dan menanyakan keberadaan Kopsak. Kemudian Mamprang dan Ibu Ben membagi tugas. Ibu Ben mencari cara untuk bisa meloloskan Kopsak dari hukuman untuk bisa bertanding, sedangkan Mamprang mencari wifi agar bisa bermain game. Kopsak yang berusaha kabur dari kejaran guru BK akhirnya mendapatkan ide dengan cara masuk ke dalam sekelompok orang yang sedang berlatih karate. Akhirnya semua pemain Om Gaga masuk dalam pertandingan. Namun gak lama pas mereka lagi fokus bertanding, lampu ruangan tersebut dimatikan, serta dikagetkan dengan kepala sekolah yang masuk ke dalam ruangannya. Iyalah, gimana gak kaget itu kepala sekolah, tiba-tiba ada orang di dalam ruangannya. Setelah itu, Kopsak yang sudah mengetahui tentang maksud terselubung Ibu Ben membuat e-sport, membanting HP-nya, serta memutuskan untuk keluar dari tim. Seketika Mamprang juga baru mengetahui kalau Om dari tim Haier adalah anaknya Ibu Ben. Mereka berdua kecewa atas apa yang dilakukan Ibu Ben dan tidak mengerti apa tujuan sebenarnya yang Ibu Ben inginkan. Ketika Ibu Ben datang ke rumah, dia memutuskan untuk menerima pinjaman uang agar bisa membayar denda ke pihak Haier. Beberapa saat kemudian, Om pulang dengan wajah penuh kesedihan serta mengatakan, "Apa Ibu pernah bertanya apa yang aku inginkan?" Sang ibu sedih serta kebingungan, karena di hari itu dia mendapatkan banyak masalah yang cukup serius. Keesokan harinya, Ibu Ben mendatangi kepala sekolah, dan nama Kopsak yang ada di papan tulis pun dihapus. Sepertinya Kopsak dikeluarin dari sekolah. Lalu Ibu Ben mendatangi tempat permainan game yang memiliki banyak kenangan bersama anaknya. Gak lama kemudian, Ibu Ben juga datang ke tempat tinggalnya Max dan meminta untuk mengantarkannya ke rumah Kopsak.
Ketika Ibu Ben menemuinya, dia menyesali atas apa yang dia perbuat. Serta dia juga meminta maaf telah membohongi semuanya. Tapi dia mengakui kalau bermain game itu menyenangkan. Dan dia rasa anaknya juga merasakan hal yang sama. Kemudian, tiba-tiba kebijakan kelas tanpa ponsel dihapuskan. Dan kepala sekolah malah menyetujui untuk mengadakan klub e-sport di sekolah. Setelah itu, sang ibu datang ke kamar anaknya dan melihat gunung yang ada di komputernya tersebut. Seketika dia langsung melihat masa lalunya bersama sang anak. Bu Ben yang sudah memperbolehkan Om untuk bermain game pun langsung mengambil jaket hire milik Om. Nah, pada saat Bu Ben sampai di tempat turnamen, dia mengembalikan jaket tersebut pada pemimpin hire dan memintanya untuk memainkan kembali Om. Tapi, di sini pemimpin hire sudah bulat kalau tidak akan memainkan Om. Pada saat turnamen 16 besar dimulai, Om Gaga secara terus-menerus menang hingga berhasil masuk ke final. Di sisi lain, Hire juga berhasil masuk ke final, namun dengan keadaan sulit tanpa Om. Kemudian bertemulah Om Gaga dengan Hire. Pertarungan pun dimulai. Game pertama Om Gaga melawan Hire dimenangkan oleh Om Gaga dengan mudah. Di saat game kedua sudah mulai, Om Gaga juga berhasil menaklukkan kembali Hire serta memenangkan pertandingan tersebut. Jika satu permainan lagi dimenangkan oleh Om Gaga, maka Om Gaga lah yang akan pergi ke Korea untuk mewakilkan Thailand dalam turnamen. Di sisi lain, Hire cemas atas kekalahannya tanpa adanya Om. Karena Om itu kayak main core-nya gitu. Lagi pula, Om Gaga seperti bisa menebak pergerakan mereka dengan mudah. Akhirnya pemimpin Hire menjilat ludahnya sendiri dan memutuskan untuk memainkan kembali Om dalam pertandingan berikutnya. Pertandingan yang ditunggu-tunggu akhirnya terjadi antara anak dengan sang ibu. Game ketiga pun dimulai. Om Gaga ditekan mundur oleh Hire dan mengalami kekalahan. Soalnya hero favoritnya Om tuh nggak di-ban. Lalu, di dalam game keempat, Om Gaga nge-ban hero favoritnya Om. Tapi mereka harus ngerelain satu hero overpower lepas. Akhirnya, hero itu pun dipakailah sama Om. Karena timnya first pick, pertandingan pun menjadi sangat seru. Satu persatu anggota tim Om Gaga dibantai habis oleh Om. Nah, di sini Kopsak menyadari kalau ternyata Ibu Ben tidak menjadi incaran oleh Om. Akhirnya Kopsak mempunyai ide untuk melawan Om. Dan ide itu adalah Ibu Ben memilih hero jungler juga, sama dengan role anaknya, agar bisa duel 1 lawan 1. Namun di dalam pertandingan, Om Gaga mengalami tekanan karena tower atasnya dihancurin oleh Hire. Gak lama kemudian, ketika Ibu Ben dan Om bertemu di satu lane, akhirnya mereka 1 lawan 1 sebagai babak penentuan dalam kemenangan game ini. Pertarungan menjadi sangat sengit, serta masing-masing mereka mengeluarkan seluruh kemampuan yang dimilikinya agar bisa memenangkan pertandingan 1 lawan 1 ini. Namun di sini Om malah melepaskan senjatanya dan membiarkan dirinya kalah. Dan sayangnya sang ibu hanya bisa memenangkan pertarungan by one tanpa menyadari kalau tower utamanya itu diserang oleh minion. Turnamen ini pun dimenangkan oleh Hire. Tim Om Gaga sudah senang mereka sampai di final, dan Ibu Ben sudah mengusahakan yang terbaik untuk mereka serta anaknya. Di saat Om sedang diwawancarai, dia mengatakan, kita selalu bisa bermain dengan gaya sendiri dan strategi, serta beradaptasi dengan lawan. Namun tetap tidak ada jaminan kalau keputusan kita benar. E-sport itu bagaikan kehidupan, bertarung di lane yang berbeda tapi tetap mendukung satu sama lain. Tidak penting menang atau kalah, yang paling penting mereka selalu ada untukmu. Dan bagi Om, MPV-nya itu adalah ibunya sendiri. Setelah turnamen selesai, Kopsak dan Mamprang LDR-an. Sekarang, sekolah telah meresmikan e-sport, dan Kopsak menjadi leader e-sport di sekolahnya. Wah, keren gak tuh filmnya? Hobi bermain game bisa menghasilkan uang, apalagi bisa masuk e-sport. Wah, asik banget ya. Jujur aja nih, abis nonton ini, Movie Rastis langsung main game MOBA. Tapi yang ada malah lost streak. So, mabar kuy.
Jangan lupa like video ini jika kamu suka ya, karena apresiasi dari kamu sungguh berharga bagi semangat kami. Nah, kita bisa mendapat pelajaran nih dari film ini. Sosok ibu akan melakukan apapun yang menurutnya baik untuk masa depan sang anak, walau terkadang gak sejalan dengan anaknya. To be honest, Om keren banget. Dia tetap bisa menjadi murid teladan dengan nilai yang bagus dengan hobinya yang bermain game. Semoga kita semua bisa begitu ya. Dan dari turnamen ini, kita bisa belajar untuk kerjasama tim, gak egois, serta introspeksi diri agar bisa menjadi lebih baik. Kami memberi skor 9 dari 10 jengki. Asik parah deh buat ditonton. Karena jalan cerita yang menarik dan diselipi dengan komedi yang Thailand banget. Menurut kamu gimana? Berapa jengkol yang mau kamu kasih untuk rate film ini? Tulis di kolom komentar ya. Movie Rastis juga mengucap terima kasih nih untuk kamu yang udah nonton video ini. Semoga sehat dan bahagia selalu. Sampai jumpa di video-video kami berikutnya. Chan rak tukun, lakon kap.